Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Engineering Study. Baik, di video kali ini kita akan belajar tentang sebuah aliran fluida eksternal. Sebelumnya kita juga di video sebelumnya saya juga sudah membahas tentang aliran internal atau aliran fluida di dalam pipa. Di situ kita membahas minor losses, major losses. Nah, sekarang kita membahas tentang sebuah aliran eksternal. Aliran eksternal ini sering kita jumpai dan juga sering kita rasakan sehari-hari. Cuman mungkin kita tidak terlalu memperhatikan apa saja sih fenomena-fenomena yang terjadi di sebuah aliran eksternal itu. Seperti ketika kita naik kendaraan di atas motor, nah itu gaya apa saja yang terjadi di situ. Oke, selanjutnya di sini ada contoh beberapa sebuah aliran eksternal. Aliran fluida di atas benda padat mengakibatkan berbagai fenomena fisik seperti gaya hambat. Nah, gaya hambat bekerja pada mobil, saluran listrik, pohon, dan jaringan pipa bawah air. Nah, di sini seperti ada pohon ditiup angin ya. Ini ada pohon yang ditiup angin, maka akan terjadi sebuah gaya hambat. Ya, gaya hambat. Kemudian ada tiang listrik ataupun di sini ada menara turbin angin. Nah, di situ ada juga gaya hambat. Nah, kemudian kalau gaya lift itu apa? Gaya lift itu gaya angkat. Gaya angkat biasanya terjadi di sebuah plat ataupun sebuah plat datar ya, itu yang dilewati sebuah fluida berkecepatan, itu akan menghasilkan sebuah gaya angkat seperti ada di sayap pesawat ataupun sayap burung. Nah, di sini sekarang kita membahas tentang lift dan drag. Nah, gaya angkat dan gaya hambat. Lift itu gaya angkat dan drag itu gaya hambat atau gaya tahanan ya. Nah, kalau gaya drag itu sebuah gaya resultan gaya dengan arah yang sama dengan kecepatan hulunya. Nah, misal di sini, ini gaya dragnya itu gaya hambatnya, resultan gayanya sama dengan kecepatan hulunya. Namun kalau gaya angkat itu adalah gaya resultan gayanya itu tegak lurus terhadap kecepatan hulunya. Nah, ini FL-nya ini ya, FL-nya ini dia tegak lurus terhadap kecepatan hulunya, itu gaya angkat. Nah, ini adalah sebuah gambar apa di sini? Ini adalah gambar sebuah airfoil ya. Airfoil itu yang digunakan sebagai bentuk sayap pesawat terbang. Nah, bentuk sayap pesawat terbang itu umumnya berbentuk airfoil. Ada naca 1440 tak berapa, saya lupa juga. Kode-kodenya itu kode airfoil. Nah, kalau di gambar ini ada sebuah contoh ya. Ini gambar mobil yang sedang berjalan. Ini kecepatannya 600 mil per jam, 60 mil per jam. Nah, yang gambar yang ini, mobil yang merah ini itu membutuhkan daya mobilnya itu 70 HP untuk menempuh kecepatan 60 mil per jam. Nah, yang di belakang ini mobil yang kuning ini ada menempuh kecepatannya 60 mil per jam juga, hanya membutuhkan daya 50 HP. Nah, kira-kira kenapa seperti itu? Kok yang kuning ini lebih kecil ya daya yang dibutuhkan untuk menempuh jarak kecepatannya 60 mil per jam, mencapai kecepatan segitu. Nah, ini dipengaruhi oleh apa tadi? Yaitu gaya hambatnya, FD-nya. Jadi gaya hambatnya di sini.
Nah, gaya hambat itu dipengaruhi sama apa? Yaitu dipengaruhi sama bentuk sebuah benda itu, bentuk benda yang dilewatinya. Nah, kenapa mobil-mobil sekarang itu bentuknya lancip-lancip ya, lancip dan tipis. Beda sama mobil-mobil dahulu. Mobil dahulu nih seperti ini, mobilnya kotak-kotak gitu. Nah, sebenarnya mobil sekarang itu bukan hanya dibuat untuk agar tampilannya menarik, nah tidak juga seperti itu, akan tetapi dari sisi aerodinamikanya mobil yang bentuknya lancip atau aerodinamis itu akan hanya membutuhkan daya kecil untuk menempuh sebuah kecepatan, untuk mencapai sebuah kecepatan yang diinginkan, seperti itu. Jadi kalau gambar mobil kuning ini, aliran fluidanya kecil, dia gaya dragnya, sedangkan gaya drag di sini, nah, ini agak besar ya gaya hambatnya, sehingga mobil ini harus membutuhkan tenaga yang banyak atau yang besar untuk mencapai kecepatan 60 mil per jam, seperti itu. Bukan hanya mobil ya, sepeda motor juga sekarang sudah bentuknya juga sudah aerodinamis ya, aerodinamis. Bahkan helm juga dirancang untuk helm-helm pembalap itu dirancang dirancang aerodinamikanya agar gaya hambatnya sedikit. Kalau helm-helm yang kita pakai standar ya nggak terlalu berpengaruh ya, mungkin kotak gini aja. Tapi kalau helm yang dipakai pembalap MotoGP itu hingga kecepatan 300 km per jam, otomatis helm juga berpengaruh, menghambat aliran udaranya. Nah, seperti itu. Jadi di sebuah fenomena sayap pesawat itu terjadi gaya angkat dan gaya hambat ya, ada lift dan drag di sini. Nah, ada kecepatan fluida, di sini ada sebuah streamline ya, garis aliran fluidanya di sini. Nih. Jadi sebuah pesawat itu bisa terbang karena apa? Nah, bisa terbang karena ada mesinnya katanya. Atau ada apanya ya kalau pesawat bisa terbang itu? Nah, jawabannya kenapa sih pesawat itu bisa terbang? Nah, bisa terbang karena ada sebuah gaya angkat yang ditimbulkan oleh sayap pesawat. Nah, kalau nggak ada sayap pesawatnya ya nggak bisa terbang ya. Nah, jadi mesin itu hanya sebagai gaya untuk mendorong sayap itu. Jadi mendorong pesawat itu. Jadi untuk mesin pesawat itu difungsikan untuk mendorong pesawatnya hingga mencapai kecepatan yang diinginkan, sehingga ketika sebuah sayap pesawat itu dialiri fluida dengan kecepatan tinggi, maka akan terjadi sebuah gaya angkat. Gaya angkat ini terjadi di sayap pesawat itu bagaimana fenomenanya, yaitu kecepatan aliran fluidanya yang di atas sayap pesawat itu lebih tinggi dibandingkan kecepatan fluida di bawah pesawat, di bawah sayap pesawat ini. Namun sebaliknya, pressure-nya, tekanannya itu lebih tinggi di bawah sayap pesawat dibandingkan dengan tekanan di atas sayap pesawat, sehingga sayap pesawat itu bisa keangkat. Nah, seperti itu. Sini ada tanda positif, artinya tekanannya tinggi. Nah, untuk gaya hambat di sebuah sayap pesawat itu, gaya hambatnya terjadi di sini. Nih bentuknya di sini. Nah, ini hambatannya di sini. Gaya hambatnya. Nah, untuk menentukan sebuah gaya angkat dan gaya hambat di sini, di sebuah sayap itu ada namanya koefisien, yaitu hubungan gaya angkat rasio gaya angkat berbanding dengan rasio dari densitas
densitas fluida dan kecepatan fluida serta areanya. Jadi koefisien drag dan koefisien lift itu adalah sebuah koefisien yang sebuah bilangan tidak berdimensi ya, sebuah bilangan tidak berdimensi. Jadi tidak ada satuannya nanti itu, seperti itu. Nah, kita masuk di sebuah contoh soal ya. Contoh soalnya ini tentang sebuah gaya mencari koefisien dragnya. Nah, nilai koefisien dragnya. Contohnya ada koefisien hambat mobil pada kondisi desain 1 ATM 70 derajat Fahrenheit ya. 60 kecepatan 60 mil per jam harus ditentukan secara eksperimental dalam sebuah terowongan angin besar dalam uji skala penuh. Jadi ada sebuah mobil itu dimasukkan ke terowongan angin atau wind tunnel ya. Nah, area depan mobil ini 22,26 feet. Area depan mobilnya. (22,26 feet). Jika gaya yang bekerja pada mobil dalam arah aliran diukur menjadi 68 pound feet, tentukan koefisien hambat mobil ini. Nah, densitas udaranya itu 1 atm 70 derajat Fahrenheit, rho-nya jadinya ini ada 0,07489 lbm per feet pangkat 3. Nah, yang dicari adalah gaya drag, koefisien drag. Nah, koefisien drag, kalau gaya dragnya, sehingga koefisien drag itu rumusnya apa? 2fd rho v pangkat 2. Nah, kita konversi dulu 1 mil per jam itu sama dengan berapa feet per detik. Nah, didapat 1,467 feet per detik, sehingga didapat nilai koefisien dragnya adalah, nah, masukkan aja rumusnya tadi itu. Jadi sama dengan 2fd rho a v pangkat 2. Di sini ada 2 dikali gayanya, gaya hambatnya 68, rho-nya dapat 0,7489, A-nya luas areanya ini, kemudian ada kecepatan pangkat 2 ya, dikonversikan ke mil. Kita konversikan persatuannya, jadi didapat nilai koefisien dragnya itu 0,34. Nah, kalau koefisien drag itu grafiknya bagaimana? Grafiknya seperti ini ya, lama-lama naik melengkung seperti ini koefisien dragnya. Kalau koefisien lift itu grafiknya seperti ini. Dari ada titik maksimum liftnya di sini. Nah, mungkin nanti bisa kalian searching ya, gambar dia grafik koefisien lift dan grafik koefisien drag. Nah, selanjutnya membahas tentang drag gesekan dan drag tekanan. Nah, drag gesekan dan drag tekanan. Drag gesekan itu apa? Drag gesekan adalah bagian dari drag yang langsung disebabkan oleh tegangan geser pada benda. Nah, drag gesekan pada plat datar dengan lebar B dan panjang L dapat dihitung dengan, nah, ini persamaannya ada setengah rho U pangkat 2 BL CDF. Ini drag gesekan. Jadi sebuah gaya hambat itu ada dua ya, ada disebabkan karena gesekan, ada yang kedua disebabkan karena tegangan. Nah, ketika fluida itu melewati sebuah benda, maka surface-nya, permukaan benda itu akan bergesekan dengan fluidanya. Nah, kalau bergesekan dengan fluidanya, otomatis akan menimbulkan gaya hambat ya, menghambat dia. Misal kalau seperti di Mayer losses ya, Mayer losses itu akan sebuah
kerugian energi diakibatkan oleh gesekan antara fluida dan sebuah dinding pipanya. Nah, sama di sini. Jadi kalau drag gesekan itu ya gaya hambat yang dipengaruhi oleh sebuah permukaan benda itu dan fluidanya. Jadi gesekan antara fluida dan benda itu. Nah, di sini nilai CDF-nya, coefficient drag friction-nya, CDF-nya ini udah ada di tabel. Ada di tabel ketika sebuah alirannya laminer, aliran transisi, aliran turbulen. Nah, itu ada nilai CDF-nya sudah diketahui di sini. Nah, kalau drag gesekan tadi dipengaruhi oleh sebuah permukaannya benda itu sendiri, tapi kalau drag tekanan itu akan dipengaruhi oleh sebuah bentuk bendanya. Bentuknya itu bagaimana, kotak, bulat, atau bagaimana. Nah, tergantung dari luas areanya kalau drag tekanan. Nah, di sini penjelasannya ada di sini. Bagian drag yang langsung disebabkan oleh tekanan P pada sebuah benda. Drag tekanan sangat tergantung pada bentuk benda. Yang bentuknya kotak. Kalau bentuknya kotak gini ya, di sini menahan angin berapa areanya yang ditahan, fluidanya, fluidanya tertahan di sini. Kalau bentuknya hanya sebuah plat gini, plat ini, jadi di sini aja drag gesekan ya. Kalau drag tekanan itu depannya berpengaruh dengan bentuk bendanya, bentuk bulat, kotak, lonjong, nah, gitu. Nah, untuk persamaannya drag tekanan itu ada integral P cos theta dA. Nah, pertama diturunkan sehingga koefisien drag tekanan itu bisa kita tulis yaitu integral CP cos theta dA per A, ya. Dimana CP koefisien tekanannya, koefisien tekanannya adalah P negatif P0 per rho U pangkat 2 per 2, dimana dan P0 itu adalah tekanan acuannya. Nah, oke, sekian dulu penjelasan tentang sebuah aliran eksternal ya. Masih banyak contoh-contoh lainnya yang akan dibahas. Namun jika ada pertanyaan ataupun sanggahan bisa komen di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.